Kamu pernah merasa bingung karena ada seorang pria yang sepertinya menyukaimu tapi tiba-tiba bersikap dingin dan menjaga jarak seolah-olah kamu tidak berarti apa-apa baginya dan kamu mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar tertarik atau justru tidak peduli sama sekali padahal. Sebenarnya jawabannya jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan karena dalam dunia percintaan ada fenomena yang sangat umum terjadi namun jarang dibicarakan secara terbuka yaitu ketika seorang pria justru menjauh dari wanita yang paling dia sukai dan ini bukan karena dia tidak tertarik melainkan karena dia terlalu takut untuk jatuh cinta secara serius dan kehilangan kendali atas perasaannya sendiri dan inilah yang akan kita bahas secara mendalam kali ini yaitu ciri-ciri pria yang menahan perasaan sukanya karena takut jatuh cinta terlalu dalam dan setelah kamu memahami semua tanda-tanda ini kamu mungkin akan melihat sikap pria di sekitarmu dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa pria memiliki mekanisme pertahanan diri yang sangat kuat. Terutama dalam hal perasaan romantis dan ini bukan sesuatu yang mereka pelajari secara sadar. Melainkan sudah tertanam dalam diri mereka sejak kecil karena budaya kita di Indonesia sendiri seringkali mengajarkan anak laki-laki untuk tidak menunjukkan perasaan secara terbuka dan mereka diajarkan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan sehingga ketika mereka dewasa dan mulai merasakan perasaan cinta yang kuat terhadap seseorang naluri pertama mereka bukanlah untuk mengekspresikan perasaan itu melainkan untuk menyembunyikannya sedalam mungkin karena mereka takut terlihat lemah atau rentan di hadapan orang yang mereka sukai dan ketakutan ini semakin besar jika pria tersebut pernah mengalami patah hati atau penolakan di masa lalu karena luka lama itu membuat mereka membangun tembok pertahanan yang sangat tebal di sekitar hati mereka dan tembok inilah yang seringkali membuat wanita bingung karena di satu sisi pria itu menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Tapi di sisi lain dia bersikap seolah-olah tidak peduli dan ini menciptakan sinyal campur aduk yang membuat wanita frustrasi dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Ciri pertama yang sangat jelas terlihat pada pria yang menahan perasaannya adalah dia tetap mengajakmu berbicara dan berinteraksi secara normal dalam percakapan sehari-hari tapi dia tidak pernah benar-benar masuk ke topik yang lebih dalam atau personal dan kamu mungkin menyadari bahwa percakapan kalian selalu berputar di sekitar hal-hal yang ringan dan aman seperti cuaca atau pekerjaan atau berita terkini tapi begitu pembicaraan mulai mengarah ke topik yang lebih emosional atau pribadi dia langsung mengalihkan pembicaraan atau menjadi lebih pendiam dan ini terjadi bukan karena dia tidak tertarik dengan kehidupanmu melainkan karena dia tahu bahwa jika dia mulai mengenal dirimu lebih dalam maka perasaannya akan semakin sulit untuk dikendalikan dan dia takut bahwa semakin dia mengenal sisi pribadimu semakin dia akan jatuh cinta dan semakin besar pula risikonya untuk terluka jika hubungan itu tidak berjalan sesuai harapan dan dalam budaya kita di Indonesia di mana hubungan sosial sangat erat dan komunitas memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pria seperti ini juga khawatir tentang bagaimana hubungan yang gagal akan mempengaruhi lingkungan sosialnya entah itu di tempat kerja di lingkungan kampus atau di komunitas tempat tinggalnya karena jika hubungan tidak berhasil maka kecanggungan yang muncul bisa mempengaruhi seluruh dinamika sosial di sekitar mereka dan ini menjadi beban tambahan yang membuat mereka semakin ragu untuk membuka diri secara emosional dan kamu mungkin merasakan bahwa setiap kali kamu mencoba untuk membicarakan sesuatu yang lebih mendalam dia seperti memiliki alarm internal yang langsung berbunyi dan membuatnya mundur selangkah dan ini sebenarnya adalah tanda bahwa dia sangat menyukaimu karena jika dia benar-benar tidak peduli dia tidak perlu repot-repot menjaga jarak emosional karena tidak ada yang perlu dijaga. Ciri kedua yang perlu kamu perhatikan adalah bagaimana dia menunjukkan perhatiannya melalui tindakan nyata meskipun secara verbal dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya dan ini adalah salah satu tanda paling jelas yang seringkali terlewatkan oleh banyak wanita karena mereka terlalu fokus pada kata-kata yang tidak pernah diucapkan sehingga mengabaikan perbuatan yang sebenarnya berbicara jauh lebih keras dan pria yang menahan perasaannya akan menunjukkan kepeduliannya melalui hal-hal kecil
Yang mungkin tidak langsung terlihat seperti misalnya dia selalu menawarkan bantuan ketika kamu terlihat kesulitan membawa barang-barang berat atau dia diam-diam memastikan bahwa kamu sampai di rumah dengan selamat setelah acara malam atau dia selalu menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan ketika kamu menghadapi masalah di tempat kerja dan semua tindakan ini dilakukannya tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan karena baginya membantu orang yang dia sukai sudah merupakan cara terbaik untuk mengekspresikan perasaan yang tidak bisa dia ucapkan dengan kata-kata dan yang penting untuk kamu perhatikan di sini adalah apakah dia melakukan hal yang sama kepada semua orang. Atau hanya kepadamu karena jika dia bersikap seperti itu kepada semua orang maka mungkin memang itu adalah sifat dasarnya yang baik hati dan perhatian, tapi jika dia secara khusus memberikan perhatian lebih kepadamu dibandingkan dengan wanita lain di sekitarnya maka itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa dia memiliki perasaan khusus terhadapmu dan dia menggunakan tindakan sebagai bahasa cintanya. Karena dia tidak mampu menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan apa yang ada di hatinya dan dalam konteks budaya Indonesia di mana banyak pria dibesarkan dengan prinsip bahwa tindakan lebih penting daripada kata-kata ini menjadi sangat relevan karena banyak pria Indonesia yang lebih nyaman menunjukkan cinta melalui perbuatan daripada ucapan dan ini bukan berarti mereka tidak romantis. Melainkan mereka memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang mereka. Ciri ketiga yang sangat menarik untuk diamati adalah ketika hubungan kalian sudah cukup dekat dan sering berinteraksi tapi dia sama sekali tidak berusaha untuk meminta nomor telepon atau akun media sosialmu dan ini mungkin terasa aneh di era digital seperti sekarang di mana bertukar kontak adalah hal yang sangat normal dan mudah dilakukan tapi bagi pria yang menahan perasaannya meminta nomor telepon atau akun media sosial seseorang yang dia sukai terasa seperti sebuah pengakuan cinta yang terselubung dan dia khawatir bahwa dengan meminta kontakmu dia secara tidak langsung mengungkapkan perasaannya dan membuka dirinya terhadap kemungkinan penolakan yang sangat dia takuti dan dalam pikirannya tindakan sederhana seperti meminta nomor telepon bisa diinterpretasikan oleh wanita sebagai tanda ketertarikan romantis dan jika wanita itu tidak memiliki perasaan yang sama maka situasinya akan menjadi sangat canggung dan tidak nyaman dan dia lebih memilih untuk tetap dalam zona aman di mana dia bisa berinteraksi denganmu tanpa harus mengambil risiko penolakan dan ini sebenarnya menunjukkan betapa besarnya perasaan yang dia miliki terhadapmu karena semakin besar perasaannya semakin besar pula ketakutannya akan penolakan dan semakin sulit baginya untuk mengambil langkah sekecil apapun yang bisa mengungkapkan perasaannya dan yang menarik dari pria seperti ini adalah mereka sebenarnya berharap dalam hati bahwa kamulah yang akan mengambil inisiatif untuk bertukar kontak dan mereka diam-diam menunggu dan berharap bahwa suatu hari kamu akan mengatakan sesuatu seperti kita tukeran nomor yuk biar gampang kalau mau ngobrol dan bagi mereka jika kamu yang mengambil inisiatif itu maka beban besar akan terangkat dari pundak mereka karena mereka tidak perlu menghadapi risiko penolakan dan mereka bisa merasa lebih aman dalam mengembangkan hubungan. Ciri keempat yang menunjukkan bahwa seorang pria sedang menahan perasaannya adalah ketika frekuensi interaksi kalian mulai meningkat secara bertahap dan alami tanpa terasa dipaksakan dan ini berbeda dengan pria yang agresif dalam mendekati wanita di mana mereka akan secara sengaja menciptakan situasi untuk bertemu atau berinteraksi tapi pria yang menahan perasaannya akan membiarkan peningkatan interaksi terjadi secara organik misalnya dia mulai lebih sering muncul di tempat-tempat yang biasa kamu kunjungi atau dia mulai lebih sering memulai percakapan ringan denganmu atau dia mulai lebih sering duduk di dekatmu saat makan siang di kantor dan semua peningkatan ini terjadi secara perlahan dan natural sehingga kamu mungkin tidak langsung menyadarinya tapi jika kamu memperhatikan dengan seksama kamu akan melihat pola bahwa kehadirannya di sekitarmu semakin sering dari waktu ke waktu dan ini adalah cara dia untuk perlahan-lahan membuka hatinya tanpa harus mengambil risiko besar sekaligus karena dia ingin memastikan terlebih dahulu bahwa kamu juga nyaman dengan kehadirannya sebelum dia mengambil langkah yang lebih berani dan dalam proses ini dia juga sedang mengamati reaksimu terhadap kehadirannya yang semakin sering karena dia ingin mencari
Tanda-tanda bahwa kamu juga mungkin memiliki perasaan yang sama terhadapnya dan jika dia merasa bahwa kamu merespons positif terhadap interaksi yang lebih sering maka dia akan semakin berani untuk mendekat, tapi jika dia merasa bahwa kamu tidak nyaman atau tidak tertarik maka dia akan mundur kembali ke zona amannya, dan ini adalah proses yang bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Karena dia sangat berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi hubungan kalian. Ciri kelima yang sangat klasik dan mudah dikenali adalah ketika pria tersebut menghindari kontak mata langsung denganmu, dan ini mungkin terdengar kontradiktif karena dalam banyak artikel tentang tanda-tanda ketertarikan, kontak mata sering disebut sebagai salah satu indikator utama, tapi kenyataannya bagi pria yang menahan perasaannya, kontak mata justru menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena mata adalah jendela jiwa dan mereka khawatir bahwa jika mereka menatap matamu terlalu lama perasaan mereka yang sebenarnya akan terlihat jelas dan mereka tidak siap untuk mengungkapkan perasaan itu, dan kamu mungkin menyadari bahwa ketika kalian berbicara dia sering menunduk atau melihat ke arah lain atau memainkan ponselnya atau melakukan apapun untuk menghindari kontak mata langsung, dan ketika secara tidak sengaja mata kalian bertemu dia akan langsung mengalihkan pandangannya dengan cepat dan mungkin wajahnya akan sedikit memerah karena rasa malu dan gugup, dan ini sebenarnya adalah reaksi yang sangat alami karena ketika kita melihat orang yang kita sukai tubuh kita mengeluarkan hormon yang membuat kita merasa berdebar-debar dan gugup, dan pria yang menahan perasaannya sangat sadar akan reaksi fisik ini dan mereka tidak ingin reaksi tersebut terlihat oleh orang yang mereka sukai karena itu akan mengungkapkan rahasia yang mereka simpan. Dan dalam budaya Indonesia di mana banyak pria diajarkan untuk bersikap tenang dan terkendali, menunjukkan kegugupan di depan wanita dianggap sebagai sesuatu yang memalukan sehingga mereka berusaha keras untuk menyembunyikannya dengan cara menghindari kontak mata. Ciri keenam yang juga sangat umum terlihat pada pria yang menahan perasaannya adalah ketika dia secara sengaja menunjukkan sikap tidak peduli atau tidak tertarik padahal kenyataannya justru sebaliknya, dan ini adalah salah satu mekanisme pertahanan diri yang paling frustrasi bagi wanita. Karena kamu mungkin berpikir bahwa dia benar-benar tidak tertarik padahal sebenarnya dia sangat tertarik tapi terlalu takut untuk menunjukkannya, dan pria seperti ini akan bersikap biasa saja ketika kamu bercerita tentang sesuatu yang penting dalam hidupmu atau dia mungkin memberikan respons yang minimal ketika kamu berbagi kabar baik atau dia mungkin terlihat tidak antusias ketika kalian berinteraksi, dan semua sikap ini dilakukannya sebagai tameng untuk melindungi perasaannya karena jika dia menunjukkan ketertarikan yang sebenarnya dia merasa bahwa dia akan menjadi rentan dan terbuka terhadap kemungkinan terluka, dan ini semakin diperparah oleh ketakutannya bahwa jika wanita yang dia sukai mengetahui perasaannya dinamika hubungan mereka akan berubah dan dia mungkin kehilangan apa yang sudah dia miliki, yaitu kedekatan yang nyaman tanpa tekanan romantis, dan ini adalah dilema yang sangat nyata bagi banyak pria karena mereka ingin lebih dekat tapi pada saat yang sama takut bahwa kedekatan itu akan menghancurkan apa yang sudah ada, dan dalam banyak kasus pria seperti ini lebih memilih untuk memiliki hubungan yang setengah-setengah daripada tidak memiliki hubungan sama sekali, dan itulah mengapa mereka memilih untuk bersikap tidak peduli sebagai cara untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara kedekatan dan jarak. Ciri ketujuh yang sangat perlu kamu pahami adalah ketika pria tersebut menjadi sangat pasif dalam hubungan dan selalu menunggu kamu yang mengambil inisiatif dalam segala hal, dan ini bukan berarti dia malas atau tidak tertarik, melainkan karena dia terlalu takut untuk mengambil langkah pertama. Karena setiap inisiatif yang dia ambil terasa seperti membuka pintu yang dia takut untuk dibuka, dan dia khawatir bahwa jika dia mengajak kamu pergi makan bersama atau menonton film atau melakukan aktivitas berdua lainnya, kamu akan menganggapnya terlalu agresif atau terlalu berharap, dan penolakan yang mungkin terjadi akan sangat menyakitkan baginya sehingga dia lebih memilih untuk tidak mencoba sama sekali daripada harus menghadapi kemungkinan ditolak, dan yang menarik adalah di dalam hatinya dia sangat berharap kamu yang akan mengajak dia terlebih dahulu, dan setiap kali kamu mengambil
Inisiatif untuk mengajak dia berinteraksi atau melakukan sesuatu bersama dia merasa sangat bahagia. Meskipun dia mungkin tidak menunjukkannya secara terbuka dan bagi pria seperti ini inisiatif dari wanita yang dia sukai adalah konfirmasi bahwa perasaannya mungkin berbalas dan ini memberikan dia keberanian sedikit demi sedikit untuk lebih terbuka dan cara terbaik untuk membuat pria seperti ini menjadi lebih aktif adalah dengan memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa kamu tertarik dan nyaman bersamanya karena dia membutuhkan kepastian yang sangat kuat sebelum dia berani mengambil langkah. Dan dalam konteks budaya Indonesia yang cenderung konservatif ini memang menjadi tantangan tersendiri karena banyak wanita Indonesia juga diajarkan untuk tidak terlalu agresif dalam mendekati pria sehingga kedua pihak mungkin sama-sama menunggu dan tidak ada kemajuan dalam hubungan dan ini adalah situasi yang sangat disayangkan karena dua orang yang saling menyukai bisa saja tidak pernah bersama hanya karena keduanya terlalu takut untuk mengambil langkah pertama. Ciri kedelapan yang juga sangat umum adalah ketika pria tersebut tidak pernah memberikan pujian secara langsung kepadamu padahal dia sebenarnya sangat ingin melakukannya dan ini terjadi karena dalam pikirannya memberikan pujian kepada wanita yang dia sukai sama saja dengan mengungkapkan perasaannya dan dia belum siap untuk melakukan itu dan kamu mungkin menyadari bahwa dia bisa dengan mudah memuji hal-hal yang tidak berkaitan denganmu secara personal seperti memuji makanan atau memuji cuaca atau memuji film yang baru kalian tonton, tapi ketika harus memuji penampilan atau kepribadian atau pencapaianmu dia menjadi sangat canggung dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang tepat dan ini sebenarnya sangat lucu dan menggemaskan jika kamu tahu alasan dibaliknya karena dia bukan tidak menyadari hal-hal baik tentang dirimu justru dia terlalu menyadarinya sehingga setiap pujian yang ingin dia ucapkan terasa terlalu berat dan terlalu bermakna untuk dikeluarkan begitu saja dan dia takut bahwa pujian yang dia berikan akan terdengar seperti pengakuan cinta yang terselubung dan mengubah dinamika hubungan kalian dan dalam banyak kasus pria seperti ini justru memuji wanita yang dia sukai di belakangnya kepada teman-temannya karena di sana dia merasa aman untuk mengekspresikan kekagumannya tanpa takut konsekuensi langsung dan jika kamu pernah mendengar dari teman bersama bahwa pria tersebut sering membicarakan hal-hal baik tentangmu ketika kamu tidak ada maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia memiliki perasaan yang dalam terhadapmu tapi terlalu takut untuk mengungkapkannya secara langsung. Ciri kesembilan dan terakhir yang sangat membuat frustasi tapi juga sangat penting untuk dipahami adalah ketika pria tersebut menunjukkan sikap yang ambigu di mana kadang-kadang dia terlihat seperti menyukaimu tapi di lain waktu dia bersikap seolah-olah sama sekali tidak tertarik dan ketidakkonsistenan ini bisa sangat membingungkan dan melelahkan bagi wanita yang menjadi objek perasaannya karena kamu tidak pernah benar-benar tahu di mana kamu berdiri dalam hubungan ini dan satu hari dia mungkin sangat perhatian dan hangat tapi keesokan harinya dia bisa menjadi sangat dingin dan menjaga jarak dan pola ini berulang terus-menerus tanpa penjelasan yang jelas dan ini terjadi karena di dalam dirinya terjadi pertarungan konstan antara perasaan cinta dan rasa takut dan pada hari-hari di mana perasaan cintanya lebih kuat dia akan lebih hangat dan perhatian tapi pada hari-hari di mana rasa takutnya lebih dominan dia akan menarik diri dan menjadi dingin dan yang perlu kamu ketahui adalah bahwa pria seperti ini sebenarnya diam-diam berharap kamu bisa membaca tanda-tanda halus yang dia berikan tanpa dia harus secara eksplisit mengungkapkan perasaannya dan dia berharap bahwa suatu hari kamu akan memahami bahwa semua sikap aneh dan membingungkan yang dia tunjukkan sebenarnya adalah cara dia untuk mengatakan bahwa dia sangat menyukaimu tapi terlalu takut untuk mengatakannya dengan kata-kata dan ini memang tidak ideal dan tidak fair bagi wanita yang harus menebak-nebak tapi itulah kenyataan yang dihadapi oleh banyak pria yang memiliki ketakutan akan hubungan romantis. Setelah memahami semua ciri-ciri di atas pertanyaan besar yang mungkin muncul di benakmu adalah lalu apa yang harus aku lakukan jika menghadapi pria seperti ini dan jawabannya tidaklah sederhana karena setiap situasi berbeda dan setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda pula. Tapi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu situasi ini menjadi lebih baik dan yang
Pertama dan paling penting adalah bersabar karena pria yang menahan perasaannya membutuhkan waktu untuk merasa aman dan nyaman sebelum dia bisa membuka hatinya dan menekan atau memaksanya untuk mengungkapkan perasaan hanya akan membuatnya semakin takut dan mundur lebih jauh. Dan yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi di mana dia merasa bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut ditolak atau ditertawakan, dan ini berarti kamu perlu menunjukkan bahwa kamu menerima dia apa adanya dengan segala kekurangan dan ketakutannya. Dan yang ketiga adalah memberikan sinyal yang jelas tapi tidak mengancam bahwa kamu juga tertarik, karena seperti yang sudah dibahas, pria seperti ini membutuhkan konfirmasi yang sangat kuat sebelum mereka berani melangkah, dan sinyal yang kamu berikan tidak perlu berupa pengakuan cinta yang besar tapi bisa berupa hal-hal kecil seperti lebih sering mengajak bicara atau memberikan perhatian khusus yang menunjukkan bahwa kehadirannya penting bagimu. Dan pada akhirnya yang perlu kamu ingat adalah bahwa pria yang menahan perasaannya bukan berarti dia tidak tulus atau tidak layak untuk dicintai, justru sebaliknya fakta bahwa dia begitu takut kehilangan dirimu menunjukkan betapa berharganya dirimu di matanya. Dan meskipun cara dia mengekspresikan perasaan mungkin tidak ideal, tapi perasaan yang ada di balik semua sikap aneh dan membingungkan itu adalah perasaan yang sangat nyata dan sangat dalam. Dan jika kamu bisa melihat melewati semua tembok pertahanan yang dia bangun, kamu akan menemukan seseorang yang sangat mencintaimu dengan sepenuh hatinya.